Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gofir Al-Mukarram dengan NIM 6006060012258, di mana pada kali ini saya akan menjelaskan di mana tugas proyek pada mata kuliah persamaan diferensial biasa dengan dosen pengampu yaitu Ibu Hikmawati Patahuddin SPD MSc. Saya mengangkat judul yaitu aplikasi persamaan diferensial dalam estimasi jumlah populasi. Pertama-tama saya menjelaskan di mana persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orden. Persamaan diferensial memegang peranan penting dalam rekayasa, fisika, ilmu ekonomi, dan berbagai macam disiplin ilmu. Salah satu aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengkonstruksi model matematika dari fenomena perubahan dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan laju perubahan sesaat atau laju perubahan rata-rata. Persamaan diferensial merupakan dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa kita lihat di mana pada tabel ini di mana jumlah penduduk dari tahun ke tahun itu meningkat dari 2011 sampai 2016. Pembuatan model pertumbuhan populasi ini didasarkan pada model pertumbuhan eksponensial dan logistik. Dari tabel di atas sudah jelas bahwa penduduk kota tersebut mengalami kenaikan secara umum jika kita bandingkan jumlah penduduk pada awal tahun dan akhir tahun, maka terjadi kenaikan jumlah penduduk di kota tersebut. Adapun estimasi jumlah populasi dengan penyelesaian menggunakan perhitungan model pertumbuhan eksponensial. Dalam hal ini kita bisa menggunakan konsep yaitu turunan N terhadap turunan T dengan terlebih dahulu mencari nilai K-nya yaitu konstanta proporsional, dan anggaplah jumlah penduduk pada tahun 2010 adalah nilai PO-nya atau populasi awal, yaitu populasi pada tahun 2010, dan satunya melambangkan jumlah penduduk setelah atau tahun berikutnya, itu 2011. Nah, pada tabel ini kita pada T1 yaitu tahun 2011 sampai T16 yaitu 2016. Penyebaratannya adalah T. Untuk melakukan proyeksi penduduk suatu kota perlu dilakukan analisis perhitungan terlebih dahulu terhadap data jumlah penduduk suatu kota pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mengetahui kecenderungan dan arah dari data yang kita gunakan. Jumlah data yang digunakan turut mempengaruhi keakuratan model dalam memprediksi keadaan populasi secara menyeluruh. Seluruh masalah pertumbuhan populasi tersebut secara eksponensial adalah persamaan 1,7 yaitu P dalam kurung T. Untuk mencari nilai K-nya distribusikan T sama dengan 1 dan P dalam kurung 1 yaitu 613.388 yang merupakan jumlah penduduk di tahun 2011, sehingga diperoleh yaitu 613.388 sama dengan P 0 pangkat K. Selanjutnya disubstitusikan juga untuk nilai T nya sama dengan 5, sehingga diperoleh 1.531.402 sama dengan P 0 pangkat 5K. Dengan demikian persamaan dalam kurung 4,1 dan 4,2 maka diperoleh nilai K sama dengan 0,228735.
Kemudian kita dapat mengestimasi jumlah penduduk pada tiap tahun dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebagai P0-nya ke dalam persamaan. Di sini P dalam kurung T-nya yaitu 613.388 dikalikan dengan E pangkat sekian. Sebagai contoh, estimasi jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah sebagaimana yang dilihat. Jadi estimasi jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2020 dengan menggunakan model eksponensial adalah sekitar 6.141.138 jiwa. Untuk menentukan model logistik dari data jumlah penduduk provinsi tersebut pada tabel 12 atau pada tabel sebelumnya, diperhatikan terlebih dahulu bahwa karena jumlah penduduk provinsi tersebut sejak tahun 2010 sampai 2015 masih berada di bawah 2 juta, maka diasumsikan nilai kapasitasnya tertampung yaitu K sama dengan 2 juta, sehingga nilai pokoknya dan nilai K disubstitusikan ke dalam persamaan 1 dari 1 akan diperoleh PT 2 juta per ini 2,6295. Kemudian dari persamaan 434 akan dicari model logistik yang dapat mewakili laju pertumbuhan penduduk provinsi tersebut. Untuk T sama dengan 1, maka P dalam kurung 1 yaitu 613.388. Jika disubstitusikan ke persamaan 434 diperoleh 613.388 sama dengan apa yang dilihat di sini, atau bisa juga K sama dengan 0,1513. Nilai K yang diperoleh disubstitusikan kembali pada 4,4 dan diperoleh model logistik pertama yaitu ini. Maka selanjutnya nilai T-nya berubah menjadi 2 pada P dalam kurung 2 dengan jumlah 897.951. Ini juga dimasukkan ke dalam 434 sehingga diperoleh nilai K sama dengan 0,38102 dan model logistik kedua yaitu 1-nya yaitu 2 juta per 2,62965. Cara yang sama digunakan untuk T sama dengan 345 sehingga diperoleh model logistik ketiga atau keempat dan kelima yaitu berturut-turut sebagaimana yang kita lihat di bawah ini. Saya skip saja. Kemudian dihitung jumlah penduduk provinsi tersebut dari tahun 2010 sampai 2015 yang dihasilkan dari kelima model di atas itu kemudian akan dianalisis model yang memberikan hasil yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan hasil penduduk. Tabel 3 memuat hasil perhitungan jumlah penduduk berdasarkan 5 model logistik di atas. Tabel 3 perbandingan jumlah penduduk antara hasil sensus dan hasil estimasi dapat kita lihat di sini. Jika perbandingan jumlah penduduk provinsi tersebut, hasil sensus dan hasil model pada tabel 3 ditampilkan dalam bentuk grafik, maka akan terlihat seperti di bawah ini. Berdasarkan grafik jumlah penduduk provinsi tersebut yang dihasilkan oleh kelima model di atas, model logistik ketiga ini cukup mendekati hasil. Selain itu, keakuratan model logistik ketiga cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil jumlah penduduk provinsi pada tahun 2015 yang dihasilkan model logistik ketiga hampir sama dengan hasil sensus penduduk 2015. Selanjutnya, model logistik ketiga digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2020 dengan mensubstitusikan T sama dengan 10 pada 4.7 diperoleh P dalam kurung 10 sama dengan 2 juta per 2 dalam kurung 2,62965 E min 0,428423 dalam kurung 10 tambah 1 sama dengan 1.
1.930.061. Dengan demikian diprediksi jumlah penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2020 adalah 1.930.061 jiwa. Dapat dilihat pada gambar tersebut di bawah ini, yaitu jumlah penduduk kota berdasarkan hasil sensus dan hasil model. Selanjutnya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya rasa cukup itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.